If you wanna make the world a better place, take a look at yourself, then make that change. Waduh, eh, seneng banget sih gue bisa bikin video lagi untuk hari ini. Dan apa ya, mungkin di video singkat pada hari ini gue pengen bikin video ini untuk tribute gitu loh, untuk apa ya, eh, seseorang atau sosok yang gue apa ya, salah satu sosok yang gue idolakan gitu, dan gue ngidolain dia ini nih dari kecil gitu. Dan ya, orang tersebut namanya Michael Joseph Jackson. Mungkin beberapa temen deket gue juga udah tahu sih sebetulnya. Gue ini suka dengan lagu-lagu MJ itu sejak gue dari kecil ya, dari umur yang masih sangat muda lah, SD bisa gue bilang. Dan awalnya kenapa gue suka sama lagu MJ itu karena satu, pertama kali gue denger lagu Heal the World dan Earth Song kalau nggak salah. Di waktu itu tuh dulu kan masih ada MTV ya, dan kalau nggak salah ada di segmen MTV di sore hari ya kalau nggak salah, atau malam ya, sore gue ingetnya sore sih, itu muter lagu MJ Heal the World dan Earth Song. Dan gue suka dengan dua lagu ini, kayak menarik aja gitu. Terus yang kedua, karena ibu gue, karena faktor ibu gue juga, ibu gue itu suka dengerin lagu-lagu Michael Jackson juga, terutama lagu The Jackson 5, like Band dan I'll Be There, dan juga One Day in Your Life. Tapi One Day in Your Life itu lagu solonya MJ ya. Ya, tapi ya karena ibu gue juga, akhirnya gue bisa apa ya, mengetahui ada namanya penyanyi namanya Michael Joseph Jackson. Dan kenapa gue suka banget dengan lagu-lagunya Michael Jackson? Pertama kita ngomongin dulu sosoknya dulu deh. Kita sering denger juga di media ya kan, dan juga kita juga suka dan mungkin tahu juga sosok Michael Jackson itu membangun karirnya itu gimana. He was starting his career since his early age gitu loh, since his childhood. Ya, dari umur 5 tahun, gila udah digembleng dengan sangat ya, gue bisa bilang sangat keras untuk jadi penyanyi profesional. Ya waktu itu bareng saudara-saudaranya dia juga di The Jackson 5. Dan ya karena itu juga akhirnya dia merasa kehilangan masa kecilnya juga kan. Dan habis itu dengan perjuangan kerasnya itu akhirnya ya dia bisa sukses di The Jackson 5, dan dia juga bisa sukses sebagai penyanyi solo gitu loh. Bahkan bisa lebih sukses dibanding dia waktu bersama dengan The Jackson 5. Dan akhirnya ditasbihkan menjadi the king of pop gitu. Bagi gue Michael Jackson itu artis pop yang sampai sekarang tuh belum ada yang ngalahin dia dari segi popularitas, segi lagu, isi lagu, kreativitas dan sebagainya, itu belum ada yang ngalahin sih bagi gue. Dan jangan lupa Michael Jackson itu terkenal di 3 dekade ya, di 3 dekade, di 70s, di tahun 70-an, di 80s, tahun 80-an, sampai di tahun 90-an, di 90s. Gila. Dan zaman itu pasti belum ada media sosial ya, itu perlu dicatat. Dan dia itu bisa seterkenal itu gitu loh, kayak berkat perjuangannya dia yang tidak mudah. Dan akhirnya itu juga menginspirasi gue juga gitu loh, untuk jangan pernah menyerah di setiap kondisi gitu loh. Salah satunya karena gue terinspirasi dari perjuangannya MJ ini. Dan juga kita tidak, sekarang gue mau ke lagu-lagunya juga deh. Lagu-lagunya Michael Jackson itu apa ya, bagi gue tuh komplit gitu loh.
Kenapa bisa gue bilang komplit? Karena segala hal mungkin ya ada di dalam lagu Michael Jackson tersebut. Ya, dari yang namanya percintaan. Terus abis itu ada ya fun juga di album of the Wall-nya. Dan juga sampai ke isu-isu sosial gitu loh. Ya tentang anak-anak, tentang bumi, tentang rasialisme, tentang apa namanya ya? Tentang kriminalisme di album Bad. Iya, dan ada lah pokoknya jadi gitu loh. Maksud gue lagu-lagunya Michael Jackson tuh lengkap dari semua sisi gitu. Dan semuanya itu enak untuk didengerin. Gila gak sih? Itu bener-bener musical genius banget gitu. Video ini kayaknya bakal boring banget sih karena isinya pasti semuanya itu gue bukan memuji ya, kayak ya memuja bener sih. Kayak video ini akan admiring MJ a lot sih. Dan yang paling gue apa namanya ya, salut ya. Dan ini mungkin alasan paling dasar gue juga sih kenapa akhirnya gue sangat ngefans dengan Michael Jackson adalah Michael Jackson sangat peduli dengan anak-anak. Sosok yang sangat peduli dengan anak-anak. Itu gak ada keraguan di balik itu gitu loh. Sepanjang hidupnya dia devote banget, dia apa ya, dedikasikan banget untuk anak-anak gitu. Ya karena gue ngerti sih kenapa akhirnya dia melakukan itu ya karena masa kecilnya dia yang hilang juga kan. Akhirnya tuh dia kayak dia nyaman gitu dengan berada di situasi yang penuh anak-anak gitu, penuh dengan anak-anak di sekitarnya gitu. Dan juga sampai bangun beberapa hal gitu loh untuk apa ya, yang terkait dengan isu kesejahteraan anak gitu. Misalnya kayak yaitu apa namanya, The Heal the World Foundation. Habis itu dia bangun Neverland juga kan. Neverland itu tuh rumahnya beliau, dan dia itu menjadikan Neverland itu juga sebagai taman bermain yang sangat megah untuk anak-anak gitu. Dan di lagu-lagunya pun juga membela anak-anak juga, ya just name it, Heal the World. Terus habis itu lagu The Lost Children di album Invincible. Terus habis itu lagu Childhood di album History-nya dia. Itu juga bagi gue lagu yang setiap gue dengerin lagu itu tuh gue kayak pengen nangis aja sih. Karena itu bener-bener kayak curhatan dia yang paling dalam tentang masa kecilnya gitu. Sebetulnya kalau misalnya gue pengen jabarin lagi apa yang bagus-bagus itu banyak banget, kayaknya video singkat pun nggak akan cukup untuk nampung ini gitu loh. Ya tapi despite dengan kehidupannya yang memang penuh warna gitu ya, gue sih selalu ngambil yang positif-positifnya aja sih dari Michael Jackson ini. Dan karena juga Michael Jackson itu ya salah satu idol gue dari kecil gitu. Sampai gue pernah rela nabung dengan uang jajan SD gue yang jajan SD gue berapa waktu itu ya, sehari itu ya 1.000 sampai 5.000 lah kalau nggak salah gitu, untuk beli album ini. Bukan album sih ini, sorry ya, ini tuh VCD konsernya dia di Bukares tahun 90 berapa ya, 92 ya, di Dangerous Tour di Bukares, Dangerous World Tour. Dan tour dia ini di Bukares ini itu sampai sekarang masih memecahkan rekor sebagai turnya dia yang paling banyak penontonnya. Berapa ya? Lebih dari 70.000 ya? Apa 80.000? Gue lupa dah berapa banyak persisnya gitu. Terus abis itu, sebentar nih, oh ini ada nih ternyata keterangannya. Gue bacain dulu.
dia mecahin rekornya dia sendiri dari turnya dia sebelumnya, Bad World Tour. Terus abis itu gila, untuk setup equipment sama stage-nya itu butuh 20 truk lebih. Dan total dari Dangerous Tour ini sendiri ada 69 konser. Wow. Dan lebih dari 3,5 juta fans yang nonton gitu. Dan khusus untuk yang di Bukares ini sendiri, nih gue baca nih ada keterangannya di belakang. Oh ternyata disiarin langsung oleh HBO di tahun 92, the highest TV ratings in history of HBO. Wow. Dan konsernya ini nih yang di Bukares ini live di radio dan TV di seluruh dunia. Ada 60 negara seluruh dunia yang live saat itu. Di satu tanggal itu 1 Oktober tahun 92. Kayak gokil gak sih? Dan gue pas nonton ini juga ya, kayak I'm just amazed. Gila, dia diem aja nih, matung. Kan awalnya itu kan dia mulai dari lagu Jam kan. Terus dia pertamanya itu dia jump dari bawah stage terus ke stage. Terus dia matung doang di diam selama 2 menit. Dan langsung teriak gitu semuanya, gila. Aduh. Langsung teriak gitu semuanya, kayak dia matung doang nih. Matung gitu loh, matung. Itu aja tuh udah menimbulkan histeris yang gitu banyak. Jangan lupa loh, waktu itu tuh tahun 92 belum ada medsos, belum ada kayak gimana gitu ya yang dilebih-lebihkan kayak artis-artis zaman sekarang gitu. Tapi maksudnya he was such a simply great person, a great entertainer gitu nggak sih, kayak gue kehabisan kata-kata jujur nih untuk praise dia gini nih, kayak karena emang gue ngagumin banget sih. Oh ya, by the way, kalau misalnya kalian menonton fullnya ini nih, full konsernya dia di Bukares ini nih, sebetulnya udah ada di YouTube, di official YouTube-nya Michael Jackson gitu. Itu kurang lebih durasinya 2 jam ya, 2 jaman gitu. Kalian bisa tonton deh. Dan kalian bisa buktiin sendirilah dengan mata kalian sendiri bagaimana spektakulernya waktu itu konsernya dia gitu. Dan sebetulnya nggak hanya konser itu sih, semuanya gitu. Bad World Tour yang paling ciri khasnya itu konser dia di Wembley di Inggris. Kalau Dangerous World Tour ya di Bucharest. Dan yang History World Tour itu ada di Munich di Jerman. Ya, jadi selama hidupnya itu dia cuma ada 3 kali World Tour ya. Dan sebetulnya sih ada yang keempat kalinya, itu namanya di Szeged di tahun 2009. Cuma sebelum itu terjadi dia udah berpulang duluan gitu. Such a great loss gitu tahun 2009 itu. Gue inget banget di warnet tuh pada penasaran gitu, siapa sih Michael Jackson. Kan gue dulu dari dulu emang suka nongkrongnya, bukan nongkrong sih, mainnya ya di warnet lah ya. Terus kayak gue inget banget pas gue buka Google untuk nggak hanya untuk mencari Michael Jackson, gue buka Google aja itu crash gitu loh saat dia meninggal gitu bulan Juni tahun 2009 itu. Dan Facebook crash nggak sih? Oh nggak crash ya, tapi kayak overloaded sama hal-hal yang berbau Michael Jackson gitu. Dan gue pun juga dulu akhirnya pernah bikin akun Facebook yang didedikasiin untuk ngefans ya gue dengan Michael Jackson gitu. Dan di Indonesia sendiri itu kalau nggak salah dulu di Facebook ya itu ada 2 fanpage yang sangat besar lah yang terkait dengan fans Michael Jackson di Indonesia. Yang pertama itu tuh ada Michael Jackson Indonesia, yang kedua itu ada Michael Jackson Lovers Indonesia gitu. Dan ada dari 2 fanpage itu juga gue bisa kenal juga sama sesama penggemar Michael Jackson lainnya. Dan itu gue masih kelas berapa ya, 2009 itu gue kelas 6 ya, pas dia meninggal tuh mau naik kelas 6 kalau nggak salah. Kelas 6 SD maksud gue gitu ya, lah emang masih bocah banget sih. Tapi kayaknya keputusan untuk ngidolain seseorang yang masih relevan dengan diri gue
dari gue kecil sampai sekarang sih ya ngefans dengan Michael Jackson ini gitu. Dan mungkin itu aja kali ya untuk saat ini. Dan makasih banyak udah ngedengerin ngobrol ngalor ngidul gue sampai habis. Dan he should be turning berapa tahun ya berarti ya? 58 ke 2020. Oh, 62 tahun gitu. Ya, he should be turning 62 tomorrow. Dan ya, happy birthday Michael Jackson, the greatest artist of all time, the king of pop. Mantap.